PLH kelas 3. Tata tertib di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Irna dalam pembelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai tata tertib di lingkungan sekolah. Nah, tujuannya adalah yang pertama agar anak-anak dapat menyebutkan tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Yang kedua adalah agar anak-anak dapat menghargai tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah agar anak-anak dapat melaksanakan tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tata tertib itu ada di mana saja? Nah, anak-anak, tata tertib itu ada di mana-mana. Ada tata tertib di rumah. Ada tata tertib di tempat ibadah, ada tata tertib di masyarakat, ada tata tertib di tempat umum, ada tata tertib lalu lintas, ada tata tertib di sekolah, dan ada tata tertib di dalam kelas. Sekolah. Sekolah adalah tempat umum. Banyak orang yang berkunjung ke sekolah. Ada yang baru sekali datang, ada juga yang sering datang ke sekolah. Oleh karena itu, diperlukan tata tertib agar teratur. Tata tertib sekolah sebaiknya ditulis dan dipajang di sekolah agar diketahui dan dipatuhi oleh orang yang datang ke sekolah. Nah, anak-anak, coba amati olehmu tata tertib sekolah berikut ini. Sudahkah semua peraturan tercantum pada tata tertib tersebut? Ya, betul. Belum semua tata tertib di atas memuat seluruh peraturan sekolah, sebab tata tertib itu masih bersifat umum. Tata tertib yang demikian disebut tata tertib umum. Nah, anak-anak, apakah setiap hari kamu menggunakan baju putih merah? Tentu tidak, bukan? Hari tertentu kamu menggunakan pakaian batik, hari lainnya menggunakan seragam pramuka. Pada waktu olahraga, kamu menggunakan pakaian olahraga. Secara beraturan, kamu menggunakan seragam sekolah. Nah, sebetulnya itu adalah peraturan atau tata tertib khusus berpakaian. Tata tertib ini disebut sebagai tata tertib khusus. Nah, contoh lain tata tertib khusus adalah tata tertib kelas. Coba anak-anak ibu mau bertanya, tata tertib itu untuk dipatuhi atau untuk dilanggar? Nah, bagaimana jika tata tertib tidak dipatuhi? Dan bagaimana jika tata tertib dipatuhi? Akibat jika tata tertib tidak dipatuhi. Perhatikan video berikut ini. Ada seorang anak laki-laki yang sedang berjalan menuju ke sekolah, dan ada pengendara bermotor yang sedang menjalankan motornya. Lalu tiba-tiba anak tersebut hendak menyeberang tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu perbuatan anak tersebut? Membahayakan, bukan? Perbuatannya bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Nah, perbuatan anak tersebut merupakan perbuatan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Lalu, bagaimana seharusnya menyeberang jalan yang baik? Perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Menyeberanglah di zebra cross. Lihatlah kiri dan kanan saat kamu menyeberangi jalan. Menyeberang jalan pada tempat yang telah ditentukan adalah contoh mengikuti tata tertib lalu lintas. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita melanggar tata tertib di sekolah? Tentu saja kita akan mendapat akibat yang jelek.
Contohnya adalah jika terlambat datang ke sekolah. Jika terlambat datang ke sekolah, akibatnya mengganggu siswa yang sedang belajar. Nah, dikeluarkan dari kelas dan berdiri di depan kelas merupakan contoh sanksi yang diberikan jika terlambat datang ke sekolah. Anak-anak, dapat disimpulkan bahwa tata tertib itu ada di mana-mana, termasuk di sekolah dan di dalam kelas. Nah, tata tertib itu dibuat untuk dipatuhi ya. Nah, jika tidak dipatuhi tentunya akan ada akibat yang didapat gitu. Nah, maka dari itu kita harus mematuhi tata tertib atau aturan, karena dengan kita mematuhi tata tertib atau aturan, kita juga dapat menjadi disiplin, teratur, dan juga bertanggung jawab. Nah, anak-anak, cukup segitu dulu ya materi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Nah, terima kasih. Anak-anak tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.